Oke, terima kasih. Jadi malam ini saya akan mencoba menyelesaikan tugas tentang feminisme. Jadi feminisme itu bagi saya adalah sebuah gerakan sosial atau gerakan politik. Lebih kompleksnya berbicara tentang hak-hak yang melibatkan perempuan sebenarnya. Seingat saya, tahun 2019 itu ada muncul gerakan di media sosial yang berbicara tentang Indonesia tanpa feminis. Bagi saya, ini adalah satu corak pemahaman yang keliru di sana yang mengartikan feminisme itu sendiri. Dari beberapa konten-konten yang saya ikuti waktu itu, jadi ada sebuah pertanyaan yang menarik. Kenapa sih sebenarnya orang-orang di balik layar itu menolak feminisme, menolak gerakan feminisme? Tidak lain dan tidak bukan mereka berasas atas dasar pandangan teologis yang mereka anut. Jadi di sisi sana dia melihat bahwa oh iya sebenarnya feminisme itu nggak perlu ada karena agama sudah mengatur itu. Nah itu adalah salah satu pemahaman yang menurut saya salah untuk melihat itu. Justru karena agama udah ada membicarakan itu, kenapa hal baru yang hadir untuk membicarakan hal yang sama yang lebih mendalam ditolak mentah-mentah dengan alasan bahwa feminisme itu lahir dari barat. Padahal menurut beberapa tokoh feminisme di Indonesia misalnya, feminisme itu bukan lahir dari barat, bukan berbicara tentang wilayah barat atau timur. Tapi feminisme itu berbicara tentang emansipasi, berbicara tentang keadilan. Artinya adalah bahwa feminisme itu tidak luput dari ada hal yang keliru atau ada hal yang perlu dirubah terhadap sistem sistem bernegara yang melibatkan perempuan. Itu sebenarnya dari definisi awal yang ingin saya coba cross check bahwa feminisme itu bukan berbicara oh ya dia dari barat atau dia dari timur atau dia dari mana saja, tapi feminisme itu adalah berbicara tentang keadilan, berbicara tentang moralitas di sana. Nah, artinya apa bahwa eh, oke lah, mari kita hentikan berbicara tentang feminisme atas dasar teologis, tapi mari kita berbicara feminisme dalam perspektif untuk melindungi perempuan, perspektif untuk mengangkat ketidakadilan, mengangkat emansipasi dan sebagainya. Lalu yang menjadi corong baru sekarang feminis Indonesia tanpa feminisme adalah melihat gerak-gerik orang-orang yang mengatakan dirinya feminis di media massa. Ini adalah salah satu corak orang-orang yang menurut saya juga keliru mengartikan feminisme. Dia mengatakan bahwa feminisme itu adalah kebebasan terhadap perempuan. Hingga akhirnya apa? Banyak kok generasi milenial yang mengeksplorasi dirinya atau bahkan secara terang-menerang misalnya di media massa mempajang foto atau membuat apapun yang membuat hak-hak mereka itu bebas. Padahal secara secara mendalam feminisme itu bukan berbicara tentang hak perempuan semata. Oke lah, itu emang benar bagian feminisme, tapi itu bagian kecil banget. Yang dimaksud dengan feminisme itu kan berbicara tentang bagaimana kita hadir untuk perempuan lain, bagaimana kita hadir terhadap ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan. Artinya apa? Bahwa seharusnya perempuan yang mengatakan dirinya feminisme, beraliran feminis maksud saya, tidak serta-merta menganggap dirinya atau menganggap dirinya bebas mengekspos dirinya di dunia maya. Sementara mungkin saja itu akan merusak perempuan lain. Mungkin saja itu akan mengganggu perempuan lain. Artinya apa? Dia keliru memahami feminisme secara mendalam. Mungkin itu saja sih yang ingin saya coba bicara tentang feminisme. Bagaimana beberapa kekeliruan yang sering banget ditabrakkan antara feminisme yang sebenarnya dengan ada beberapa orang yang sedikit salah mengartikan feminisme. Misalnya yang tadi saya contohkan, Indonesia tanpa feminisme, dia beralasan bahwa agama sudah mengatur kesetaraan perempuan, kenapa harus ada gerakan yang berafiliasi terhadap pemikiran barat. Itu adalah salah satu corak pemikiran yang salah menurut saya. Dan kedua, banyak orang-orang feminisme di generasi sekarang mengatakan saya adalah paham feminisme, hingga akhirnya dia bebas mengekspos dirinya, bahkan berbicara tentang seksualitas dia di dunia maya dengan cara terang benderang,
Padahal itu mungkin saja akan menyinggung perempuan-perempuan lain. Padahal feminisme itu harus membuat emansipasi terhadap perempuan lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang feminisme itu sendiri. Sekian dan terima kasih.